Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Maulida Pangesti dengan NIM 200 210 250. Saya adalah mahasiswi semester 3 program studi akuntansi yang kali ini akan jadi mentor di kegiatan asistensi mata kuliah mikroekonomi untuk teman-teman semester 1. Jadi langsung aja, ini soalnya udah di-share di grup. Untuk penjelasannya, ini langsung ke nomor 1. Di nomor 1 ini ada tabel biaya produksi. Jadi di tabel biaya produksi ini ada Q, itu artinya kuantitas, ada TFC yang artinya total fixed cost atau total biaya tetap, terus ada TVC, itu artinya total variable cost atau total biaya variabel. Selanjutnya TC adalah total cost atau biaya total. Lalu ada AFC, itu average fixed cost yang artinya biaya rata-rata. Terus ada AVC yang artinya average variable cost yang artinya biaya variabel rata-rata, dan average cost atau biaya rata-rata, dan marginal cost atau biaya marginal. Yang pertama, kita disuruh nyari besarnya TFC atau total fixed cost, yaitu dengan cara total biaya dikurangi total biaya variabel atau TVC. Yang di tabel itu sudah diketahui besarnya TC itu 550 dan besarnya TVC itu 50. Jadi langsung dikurang aja. 550 dikurang 50 hasilnya 500. Untuk yang B itu disuruh nyari AVC, besarnya AVC itu berapa? AVC ini nggak bisa langsung dicari, ini ada dua langkah. Langkah pertama itu kita harus nyari besarnya AC dulu, setelah itu kita nyari besarnya AFC. Nyari besarnya AC yang pertama itu dengan cara TC dikurang, mohon maaf, TC dibagi kuantitas. Di sini TC sudah diketahui, AVC di sini kan AVC di variabel yang ke mohon maaf, di kuantitas yang ke satu. Kuantitas yang ke satu berarti kita nyari AC dan AFC-nya itu juga di kuantitas yang ke satu. Jadi AC besarnya kan 550 diketahui dibagi kuantitas satu karena dia ditanyanya itu di kuantitas satu, makanya Q-nya di sini tuh satu, berarti 550 dibagi satu itu tetap 550. Terus untuk di langkah yang kedua itu kita nyari besarnya AFC. Besarnya AFC itu berapa? Dengan cara TFC dibagi kuantitasnya. TFC di sini udah diketahui ya, di kuantitas satu itu besarnya 500 dibagi kuantitasnya berapa? Satu. 500 dibagi satu tetap 500. Selanjutnya kita baru bisa nyari besarnya AVC yang poin utamanya tadi yang kita cari. Besarnya AVC berapa sih? Besarnya AVC itu AC dikurangi AFC. AC dikurangi AFC itu dapatnya dari sini tadi ya yang udah kita hitung di awal. Berarti 550 dikurang 500. Hasilnya 50. Selanjutnya kita nyari MC. MC di sini ini ya, MC di kuantitas kedua. MC di kuantitas kedua itu dengan cara delta TC atau selisih dari TC dibagi selisih dari kuantitas. Yaitu eh, delta TC itu 580 dikurang 550 dibagi 2 dikurang satu. Maksudnya gimana? Kuantitas kedua dikurang kuantitas ke satu. Maka 580 dikurang 550 itu kan hasilnya 30. 2 dikurang satu kan satu, berarti 30 dibagi satu itu tetap 30. Boleh ditulis 30 per satu atau 30 aja, itu sudah betul. Lalu di pertanyaan berikutnya itu ada ini kita disuruh nyari
besarnya TC di kuantitas ketiga. Kita nggak bisa nyari langsung TC di kuantitas ketiga itu berapa ya, karena kita butuh apa? Kita butuh MC-nya ini berapa gitu dulu. Kita harus nyari besarnya MC dulu. Kita nyari besarnya MC dengan cara, jadi MC itu bisa dicari dengan dua cara ya. Yang pertama itu bisa kayak yang C tadi, delta TC dibagi delta Q, atau pakai cara yang delta TVC dibagi delta Q. Ini kan di kuantitas kedua, TVC di kuantitas kedua itu kan udah diketahui ya, itu besarnya 30. MC di kuantitas kedua itu besarnya 30. Terus lanjut delta TVC dibagi 1. 30 sama dengan delta TVC itu kan berarti TVC yang kedua dikurangi TVC yang pertama. Di sini TVC yang pertama udah diketahui besarnya berapa, 50. Itu bisa dilihat di tabel soalnya. Besarnya itu 50. Nah, ini kenapa bisa jadi 80? Karena pindah ruas. Yang 50 pindah ruas ke kiri jadi plus, maka dari itu 30 ditambah 50 hasilnya 80, itu ketemu TVC di kuantitas yang kedua. Nah, selanjutnya kita nyari besarnya marginal cost di kuantitas ketiga. Kuantitas ketiga ini dengan cara tadi sama kayak marginal cost yang sebelumnya kita cari. Dengan cara delta TVC dibagi delta delta Q, yaitu 105 dikurang 80 dibagi 3 dikurang 2. Ini tahu ya, ini 3 dikurang 2 itu dari mana? Karena kan kita nyari besarnya marginal cost di kuantitas ketiga. Maka dari itu, kuantitas ketiga dikurang kuantitas sebelumnya, yaitu kuantitas ketiga dikurang kuantitas kedua. 105 dikurang 80 itu 25. Dibagi 1 atau boleh juga langsung 25 gitu aja. Karena MC, besarnya MC di kuantitas ketiga ini udah ketemu ya, besarnya itu 25. Maka dari itu kita langsung ke poinnya. Kita cari besarnya TC di kuantitas ketiga. TC di kuantitas ketiga itu dengan cara kita nyarinya pakai rumus MC aja. Kenapa pakai rumus MC? Karena untuk mempermudah, di sini unsur yang udah ada apa sih? Unsur yang udah ada kan MC nih. Jadi bisa mempermudah kita ketika kita itu menghitungnya nanti gitu. Nah, di sini MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. MC-nya tadi udah diketahui, di sini MC itu MC di kuantitas ketiga ya, karena kan kita nyari TC itu buat TC di kuantitas ketiga. Nah, MC-nya 25 dimasukin aja, terus delta TC dibagi 3 dikurang 2. Ini ke bawahnya aku jabarin nulisnya, jadi TC 2 dikurang TC 1 gitu ya. Ini boleh juga menyesuaikan karena kita nyari TC yang ketiga, jadi TC 3 dikurang TC 2 itu juga boleh. Selanjutnya 25 sama dengan 25 sama dengan TC kedua dikurang 580, yaitu TC yang sebelumnya atau atasnya gitu ya. Kan kita nyari yang TC kedua nih. 25 ditambah 580 ini karena pindah ruas ya, ini jadi ditambah hasilnya 605. Nah, itu besarnya TC yang ketiga itu 605. Sudah clear di poin D, kita lanjut ke poin E ya. E ini ditanya apa? E ini ditanya besarnya average cost atau biaya rata-rata di kuantitas ketiga. Biaya rata-rata itu rumusnya adalah total biaya dibagi kuantitasnya. Kuantitasnya di sini kan ditanyain tadi AC di kuantitas ketiga. Berarti di sini Q-nya juga yang ketiga, benar. DC tadi udah ketemu ya di poin sebelumnya, di poin D yang udah kita hitung, itu besarnya 605.
dibagi kuantitasnya 3. Jadi ketemunya koma 201,66. Udah gitu aja. Terus yang F itu selanjutnya kita disuruh nyari TVC di kuantitas keempat. TVC di kuantitas keempat. Itu dengan cara MC sama dengan delta TVC dibagi delta Q. MC-nya sudah diketahui ya, ini. Ini dari soal, yang warna hitam ini dari soal 25. 25, lalu dijabarkan dulu TVC yang kedua dikurang TVC yang ke satu atau TVC yang sebelumnya gitu. Di sini juga boleh ditulis TVC yang keempat dikurang TVC yang ketiga. Dibagi 4 dikurang 3 karena yang ditanyain kan marginal cost di kuantitas keempat. Langsung aja, 25 sama dengan ini TVC yang dicari dikurang TVC yang sudah diketahui besarnya yaitu 105. Jadi ini pindah ruas, maaf ini belum aku tulis. Ini penjabarannya itu 25 ditambah 105 ya. Kenapa bisa jadi 130? Jadi TVC di kuantitas keempat itu besarnya 130. Ini bisa langsung dimasukin ke tabelnya nanti kalau teman-teman mau ngerjain. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin G. Tapi di sini ada kesalahan. Ini ada yang belum tertulis di soalnya, seharusnya udah tertulis ya. Ini kita harusnya itu ngerjain yang H dulu, baru yang G. Ini mungkin poinnya kebalik ya. Jadi kita fokus ke H dulu ya, nanti baru kita bahas yang G. Yang H ini eh, kita disuruh nyari besarnya MC di kuantitas kelima. MC kuantitas kelima. Kita nggak bisa langsung nyari MC di kuantitas kelima. Kita harus ini ngerjain pakai langkah pertama kita ngitung AVC dulu. Kita ngitung AVC dulu besarnya berapa dengan cara TVC dibagi Q. Yaitu kuantitasnya. Di sini yang ditanyain kan kuantitas yang kelima ya. Jadi langsung aja, karena udah diketahui AVC-nya berapa, ini bisa dilihat di soal. 30 sama dengan TVC yang kita cari dibagi 5. Karena ini pembagian ketika pindah ruas, ini jadi perkalian. Jadi 30 dikali 5 sama dengan TVC. Jadi hasilnya 150 sama dengan TVC. Di sini TVC-nya sudah diketahui ya. Ini TVC yang di kuantitas ke-5. Kita baru bisa nyari besarnya MC di kuantitas kelima itu berapa sih dengan cara delta TVC atau selisih TVC dibagi delta Q. Di sini ditanyain di kuantitas kelima, berarti eh, kuantitas kelima dikurang kuantitas keempat ya, ini jadi penyebutnya. Ini TVC yang di kuantitas kelima tadi kan udah dihitung nih sebelumnya 150 dikurang TVC di kuantitas keempat besarnya 130. Ini bisa dilihat di soal, yaitu besarnya 20/1 atau 20 aja juga boleh. Nah, berangkat dari sini kita baru bisa menghitung besarnya yang poin G ini kebalik aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini ada revisi soalnya, jadi di tabelnya itu seharusnya TVC di kuantitas kelima itu ada angkanya, yaitu 150. Oke, TC ya, TC. Oh, maaf, TC di kuantitas keempat, yang seharusnya ada 150. Yang ini ya, yang TC di kuantitas keempat itu seharusnya ada di soal. Lanjut. Untuk mencari, kita kan disuruh nyari TC ya, ini. TC di kuantitas berapa? Di kuantitas ke-5. Kita pakai rumus MC karena untuk mempermudah ya, yang tadi aku bilang sebelumnya itu karena udah ada unsur-unsur yang bisa memenuhi nih. Kalau kita nyari TC pakai rumus MC itu
kayaknya lebih gampang gitu. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Terus MC-nya udah diketahui 20, ini bisa dilihat dari tabel yang udah kalian isi ya, atau 20 ini hasilnya itu dari yang H tadi, yang H. Terus dijabarin TC2 dikurang TC1, atau TC5 dikurang TC keempat juga boleh. 20 sama dengan, karena yang dicari ini TC yang kedua dikurang TC yang pertama kan udah diketahui nih besarnya 150. Ini tuh seharusnya ada di soal, tapi di soal tuh belum ada. Ini ada revisi ya. Terus pindah ruas 20 ditambah 150 sama dengan TC yang kedua. Terus totalnya 170, ini baru ketemu TC yang eh, di kuantitas ke-5. Kita lanjut ke poin yang I. Poin yang I itu kita disuruh nyari TVC di kuantitas ke-6. TVC di kuantitas ke-6, kita pertama-tama itu nyari dulu besarnya MC. Besarnya MC di kuantitas ke-6 ya tentunya, karena kita mau nyari TVC. Kita nyari MC dengan cara ini yang lebih mudah, yaitu delta TC dibagi delta Q. 510 dibagi 1. Dibagi 1 ini asalnya dari mana? Asalnya dari 6 dikurang 5. Itu hasilnya tetap 510. Setelah itu kita nyari TVC dengan rumus MC juga bisa. Untuk mempermudah ya yang udah aku bilang tadi, MC sama dengan delta TVC dibagi delta Q. MC-nya sudah diketahui besarnya 510. Ini kita bicara di kuantitas ke-6 ya. 510 sama dengan TVC yang ke-6 dikurang TVC yang ke-5. TVC yang ke-6 kan yang kita cari, yang udah diketahui langsung aja ditulis 510 sama dengan TVC yang ke-6, atau di sini aku nulisnya TVC yang kedua dikurang 150. Ini udah ada di soal 150-nya ini ya. Terus hasilnya ini pindah ruas 510 ditambah 150 sama dengan TVC yang ke-6. Hasilnya jadi 660. Itu ketemu hasil untuk TVC di kuantitas ke-6. Bisa langsung ditulis di tabelnya ya nanti kalau teman-teman ngerjain. Lalu kita ke poin yang terakhir, yaitu yang J, itu kita disuruh nyari besarnya AVC di kuantitas ke-6. Besarnya AVC di kuantitas ke-6 berapa sih? TVC dibagi Q. TVC-nya yang udah kita hitung di poin sebelumnya tadi di poin I, ya kan? Besarnya berapa? 660. Di kuantitas berapa? Kuantitas 6. Langsung dimasukin. 660 dibagi 6 sama dengan 110. Gitu ya. 110. Ini bisa langsung ditulis gini. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada grafik. Ada grafik, bisa diperhatikan dulu grafiknya. Itu sudah diketahui besarnya P berapa, P aksen berapa, Q-nya berapa. Nah, kita baca dulu perintahnya. Kita disuruh menghitung apa sih? Menghitung besarnya TR atau total revenue, total cost, sama labanya. Di sini sudah dikasih, yaitu di soalnya itu udah dikasih rumusnya. Kalau TR tuh rumusnya apa, kalau TC rumusnya apa. Jadi langsung aja kita pertama-tama eh, ngasih keterangan dulu.
diketahui P-nya berapa, P aksennya berapa, Q-nya berapa, ini harus ditulis dulu. Oke, P, P-nya 9, P aksennya 5, Q-nya 150. Langsung kita ke penyelesaian. Yang pertama kita disuruh nyari TR atau total revenue atau pendapatan total boleh, penerimaan total boleh. Itu dengan cara P dikali Q. P-nya berapa? 9 dikali 150. Totalnya jadi 1350. Ini gampang ya, ini cuma perkalian biasa, yang penting kalian hafal rumusnya. Selanjutnya kita nyari total cost. Total cost atau total biaya. Pakainya yang P aksen dikali Q. P aksennya berapa? P aksennya 5 dikali 150. Totalnya 750. Gampang ya ini yang TR sama TC. Nah, kita fungsinya apa sih ngerjain TR sama TC? Itu biar bisa menentukan nanti itu labanya berapa. Di perintah yang ketiga ini kan kita disuruh menghitung ya besarnya laba itu berapa. Nah, itu dengan cara TR dikurang TC. TR yang udah kita hitung tadi totalnya kan 1350. Sedangkan TC-nya 750. Berarti untuk menghitung laba 1350 dikurang 750. Jadinya 600. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi aku menjelaskan di bagian perhitungannya saja. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan di bagian teorinya, bisa langsung eh, PC ke aku aja. Nomorku ada di grup. Seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Semoga diberikan kelancaran UASnya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.